Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Utsudia. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman belajar bisa membaca doa. Baca doa mulai. Bapak saya terlebih dahulu ya. Aku, Aisyah, Arya. Ya, gimana Arya hari ini? Perasaannya Arya? Alhamdulillah, senang. Sehat ya Arya ya? Sehat. Sehat. Depri, Adik Depri gimana hari ini Dep? Sehat Dep? Sehat tapi canyungan. Baru pagi-pagi ngapa tidur semalam lah ini Dep? Gak malam Dep? Jam berapa tidur semalam? Wah itu ya. Jadi main HP-nya di apa? Di inilah dibatasi lah seperti itu ya. Kalau main HP-nya jadi jam 9 kalian itu harus sudah tidur saat sudah belajar itu. Jadi jam 9 harus sudah tidur, kalian sudah besoknya karena akan bersekolah. Jadi Bapak ingatkan lagi ya, Bapak ingatkan lagi sebelum apa namanya di awal masuk itu kita selalu mengakses terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa terpantau seperti itu kan kemana informasinya seperti apa seperti itu ya. Nah yang perlu Bapak ingatkan ya kalau seandainya kalian nggak bisa hadir ya kalau nggak bisa hadir ya tolong buat surat izin. Minggu kemarin atau minggu lalu ya kita sudah memasuki atau materi yang sudah kita bahas itu terkait dengan apa namanya besaran dan satuan di sana ya, termasuk juga besaran pokok itu apa saja seperti itu. Minggu kemarin juga sudah kita pelajari besaran turunan itu apa saja jenisnya seperti itu. Nah sekarang di minggu ini kira-kira materi apa kita di minggu ini? Materi apa Bella? Ya, pengukuran ya materi ini ya hari ini kita melanjutkan ke terkait dengan pengukuran. Sebelumnya Bapak sedikit mungkin ya di dalam kehidupan sehari-hari ya dalam kehidupan sehari-hari ya pasti ya Bapak yakin kira-kira ini Bapak kasih gambaran seperti ini misalnya kan dengan apakah kalian mengetahui ya lama perjalanan dari rumah ke sekolah dengan apa kira-kira? Dengan jam. Dengan apakah kalian mengetahui berat suatu benda atau massa suatu benda? Nanti timbangan. Intinya sebelum kita masuk pembelajaran kalian sudah mengetahui dan itu kalian sudah paham sedikit seperti itu ya di awal pembelajaran yang akan kita teruskan nantinya seperti itu. Nah yang berikutnya harapan ya sebagai penyemangat kalian intinya seperti itu ya sebagai penyemangat kalian ya setelah nanti ya harapan Bapak setelah kegiatan ini nantinya atau setelah pembelajaran ini ya kalian bisa menerapkan alat ukur tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bapak juga berharap ya mudah-mudahan kita ada 27 ya ada 27 orang itu nanti semuanya bisa kuliah atau sekolah tingkat tinggi ya. Amin ya. Itu harapan Bapak. Jadi bisa kita bersekolah tingkat tinggi dan sehingga nanti kalian alat ukur ini bisa kalian terapkan di kemudian hari. Silakan bukunya Bapak dibagikan terlebih dahulu. Mungkin bukunya nggak cukup satu-satu ya. Tapi di meja. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah menggunakan alat-alat ukur sesuai dengan objek yang akan diukur. Di sana mungkin ada neraca, ada jangka sorong, ada mikrometer, misalnya terus
dan lain sebagainya. Ya, itu bisa kita manfaatkan nanti, bisa kita coba. Insya Allah nanti di sekitar beberapa jam pembelajaran kita pembahasan materi dulu. Nanti setelah itu baru kita pembagian kelompok nanti untuk kegiatan apa namanya tuh praktikum seperti itu ya, praktek ya. Ya, nanti akan kita lakukan seperti itu. Terus yang kedua, ya harapan saya setelah nanti pembelajaran ini selesai ke depannya itu kalian dapat menganalisis fungsi alat ukur sesuai dengan benda yang diukur. Nah, itu ya. Jadi harapan saya itu, jadi nanti kalian tahu fungsi dari misal itu apa seperti itu. Fungsi dari jam sorong itu apa? Fungsi dari ini apa seperti itu. Ya, itu harapan saya. Ya. Kira-kira untuk tujuan ada yang perlu ditanya kira-kira? Apa sudah ngerti? Sudah ngerti kira-kira? Ya, sudah ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ada beberapa gambar di sini ya. Ya, ada beberapa gambar dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita lakukan. Ya, di Bapak tanya perwakilan ya, perwakilan berapa orang? Mungkin yang gambar pertama, coba yang paling pojok ini gambar pertama apa? Ya. Ya, pom bensin ya, pom bensin. Terus yang gambar kedua, nah coba kamu timbangan. Ini proses apa nih dalam kehidupan sehari-hari ini? Ya, penimbangan dalam kegiatan posyandu. Oke. Dari gambar ini mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain ya, selain yang ada di layar ini. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Coba silakan. Silakan. Ya, kembali Jessica, coba apa Jessica? Ya, mengukur baju. Dengan apa Jessica? Dengan apa Jessica? Dengan meteran. Oke, mengukur baju dengan meteran. Nah, selain itu apa lagi kira-kira? Ada yang contoh lain dalam kehidupan sehari-hari? Boleh. Selain mengukur baju, selain yang ini. Selain yang ini, coba. Silakan, siapa yang bisa coba? Siapa? Ya, silakan apa? Mengukur berat badan. Ya, mengukur berat badan dengan apa? Ya, dengan timbangan. Nah, berarti kalian sudah memahami ya. Nah, dari situ kira-kira nih Bapak tanya lagi nih. Apa yang dapat kamu jelaskan dari yang tadi disebutkan temannya, mengukur baju, mengukur berat badan, dan dari gambar ini? Apa kira-kira yang bisa kalian tangkap atau kalian rangkum? Apa? Ayo, apa yang bisa kalian rangkum apa? Coba, Azel, apa Azel? Gambaran yang telah dijelaskan di depan gambarkan tentang pengukuran. Apa Azel? Menjelaskan tentang pengukuran. Menjelaskan tentang pengukuran. Ya, oke ya. Jadi itu ya. Jadi berarti kalian sudah memahami seperti itu, ya. Kalian sudah memahami ya. Yang kalian lakukan di dalam kegiatan ini adalah terkait dengan pengukuran. Seperti ini adalah contoh atau kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Sampai di sana kira-kira ada yang masih ditanya? Ada nggak yang masih ditanya? Nggak ada? Nggak ada. Oke ya, kita teruskan ya. Kalau nggak ada, nah di sini ya. Tadi kita sudah melakukan, kalian sudah memahami ya, sudah melihat seperti itu, sudah mengamati dan malah sudah memberikan secara langsung ya contoh pengukuran yang sudah kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan ya. Untuk catatnya nanti aja ya. Bapak ini Bapak jelaskan dulu nanti baru dicatat seperti itu ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran ya. Ingat, membandingkan itu berarti dia ada dua komponen ya. Ada komponen satu dengan komponen dua, namanya membandingkan. Kalau satu itu bukan membandingkan ya. Jadi dia ada dua, ada komponen satu dan ada komponen dua. Jadi membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar. Nah, ingat ya, membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, sampai di situ ada perlu yang ditanya? Silakan kalau ada yang ditanya.
Silakan kalau ada yang ditanya, nggak usah malu-malu. Silakan. Ada yang ditanya? Ini nampaknya si Wir ada yang ditanya, Wir. Boleh Wir, apa yang ditanya? Apa, Wir? Oke, satuan standar. Ya, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kira-kira satuan standar itu apa? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Satuan standar. Sebenarnya sudah kemarin kita di awal di materi besaran dan satuan itu sudah ada. Ya, apa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira? Apa kira-kira? Ayo. Ada. Ayo coba yang bisa boleh acung tangannya. Yang bisa boleh. Apa kira-kira? Ingat lagi pembelajaran yang minggu lalu. Ya. Apa? Gak ada yang bisa? Waduh ini. Padahal kita udah minggu lalu, udah baru 1 minggu kita belajar, masa udah lupa? Ya. Nah, satuan standar di sini itu adalah satuan internasional. Nah, kan ngerti. Kok tidak jawab tadi ya? Jadi satuan standar itu adalah satuan internasional. Nah, misal ya, satuan internasional misalnya panjang. Nah, panjang itu apa satuan internasionalnya? Meter. Ya, berarti udah paham kalian. Nah, seperti itu ya, termasuk juga dengan yang lain seperti itu. Jadi itu salah satu contoh ya, contoh atau yang dimaksud dari satuan standar itu sendiri. Ya, sampai di sana kira-kira masih ada yang perlu ditanya? Nah, udah ngerti ya apa yang dimaksud dengan pengukuran ya? Nah, kalau sudah ngerti itu apa itu pengukuran, kita masuk ke yang berikutnya itu adalah alat ukur. Alat ukur. Alat ukur. Ya. Jadi alat ukur nanti biar kalian tahu juga fungsinya apa seperti itu ya. Ini ada beberapa alat ukur yang akan kita bahas nanti seolah akan kita coba praktekkan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke yang pertama itu adalah meteran atau mistar ya. Nah, coba kalian cari apa itu alat ukur, coba browsing coba apa itu alat ukur. Apa itu alat ukur? Ya. Alat untuk mengukur suatu benda. Alat untuk mengukur suatu benda. Oke ya. Browsing atau enggak ya? Dengan kita berpikir ya. Alat yang digunakan untuk melakukan progres. Alat yang digunakan untuk melakukan proses apa? Ya, inspeksi setunda ya. Kamu tadi apa? Ya, fungsinya sama ya. Alat untuk mengukur suatu benda. Bahwasanya alat ukur itu adalah alat untuk mengukur suatu benda, ya, suatu benda seperti itu ya, bukan besaran ya, suatu benda. Alat untuk mengukur suatu benda itu yang perlu kita ingat. Nah, yang pertama itu alat ukur yang akan kita gunakan itu adalah meteran atau mistar. Berapakah panjang pena yang mistar? Nah, dari sana ya dapat kita lihat hasilnya itu adalah 9,00 ya, di sini ya, di sini 9,00. Nah, terus di sini ada tambah yang kurang ya, lebih kurang intinya seperti itu, lebih kurang atau tambah kurang di sini 0,05. Nah, 0,05 ini adalah ketelitian dari mistar ya. Nah, sebenarnya ketelitiannya itu dia kalau di dalam kita itu dia dalam kita itu dia di dalam milimeter, jadi dia 5 mm. Nah, 5 mm itu dari milimeter dirubah ke sentimeter ya, berubah sentimeter ya. Nanti akan kita pelajari di depannya seperti itu ya. Kira-kira untuk mistar kira-kira sudah bisa menggunakan apa belum? Sudah ya. Berikutnya, nah ini jangka sorong. Yang pertama itu untuk jangka sorong, Bapak akan mengirimkan link ke grup kalian ya. Bapak akan mengirimkan link ke grup kalian. Coba itu sudah Bapak kirim di grup kalian. Coba buka.
ada dua link. Ada dua link. Buka coba yang pertama, di mana gambarnya? Ini ya tadi kita cuma sekedar buka ya. Nah ini udah bisa, tinggal ditarik aja rahang yang di bawah. Rahang yang di bawah, rahang ini, ya. Rahang bawah ini, rahang bawah nih. Nah ya, skala utama. Itu adalah skala yang nilainya batas akhir angka 0 skala nonius. Nah, skala nonius ya, batas akhir skala nonius. Jadi skala noniusnya itu ada yang di bawah di sini. Nah, ini mungkin agak kabur ya. Ya, jadi ini ada 0 di sini. Nah, ini bisa kita lihat sampai di sini. Ya, sampai di sini ya. Ini bisa kita lihat. Nah, itu. Jadi batas akhir di sini misalnya ini ada 20. Nah, nanti di sini berapa? Nanti kita contoh soal. Ya. Kira-kira untuk jangka sorong kira-kira sudah ngerti apa belum? Biar nanti kita ke contoh soal. Untuk penelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 ya. Jadi ini 4 skalanya, skala noniusnya itu kita kalikan dengan ketelitiannya 0,01. Berapa itu 4 kali 0,01? Berapa? Berapa? 0,04 ya. 0,04. Oke. Ini tadi 5,1 ditambah ya. Nah, berapa ini jumlahnya? Ya. 5,14. Oke, berarti sudah ngerti ya. Sekarang Bapak kasih satu soal. Kalau seandainya bisa nanti Bapak kasih hadiah. Ya. Bapak kasih hadiah. Berapa? Ya? Ya, berapa tuh hasilnya? Oke, ya bener ya. Nah, Bapak kasih satu hadiah pena belajar. Ini kurang lebih hasilnya 3,26. Ya, berarti kalian udah memahami semua ya. Udah bisa ya. Itu yang terakhir alat ukur kita. Ya, harapan Bapak nanti itu bisa kita terapkan intinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah nampaknya udah nampak lesu. Ya, kita ice breaking dulu sebentar. Silakan bagi kelompoknya. Kelompok ke-1 dan kedua, silakan kerjakan terlebih dahulu LKPD 1.2. Yang kelompok 3 dan kelompok 4, silakan browsing di internet, kerjakan yang LK 1.1. Jangka sorong, boleh, silakan diangkat jangka sorongnya. Ah ya, jangka sorong, silakan. Ininya kubus berapa nanti? Dibuat ya, skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa? Jangka sorong. Ya, silakan dibuat. Yang ini, yang apa namanya, yang satu dulu, LK 1 dulu yang ini. Yang ini. Nah, yang ini dulu kerjakan. Yang ini nanti kalian, biar bisa gantian ke teman yang lain. Ya. Ah, berapa tuh berarti? 200 ditambah 10 ditambah 8. Ya, nah oke. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil presentasinya. Ya mungkin dibuka dulu ya, pakai assalamualaikum seperti itu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termometer. Suhu tubuh mengukur suhu panas. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 pada ya. Oke, terima kasih ya. Kalau berdebat pembelajaran itu Bapak senang sebenarnya, semangat berarti kalian ini ya. Kalau berdebat tentang pelajaran ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Minggu Ramadan 10, Ah, bersama 20. ya, Selalu lulus 0,64. ya berapa? Total 24. Ya, Bapak ingatkan kembali ya. Jadi tadi kita sudah melakukan penggunaan alat ukur. Yang perlu diperhatikan tadi cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya itu harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan misalnya tadi neraca, jangka sorong seperti itu, mikrometer, termometer dan lain sebagainya itu harus disesuaikan dengan benda yang kita ukur ya. Seperti itu ya. Harus sesuaikan kita benda ukur. Nah, kita kasih A+ untuk kelompok 1 terkait LK 1/2. Nanti dikumpul di akhir saja dan di akhir kita kumpulkan sebagai bahan penilaian kalian. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ya alhamdulillah intinya kalian sudah bisa menggunakan alat ukur ya, baik itu tadi di meteran atau mistar, terus jangka sorong, mikrometer, neraca seperti itu dan termometer. Nah, cuman terkendala di stopwatch. Cuman kita terkendala tadi di termometer ya. Termometernya nggak bisa jalan seperti itu. Nah, kalau stopwatch tadi mungkin bisa kita gunakan sekarang bisa kita pakai HP ya, stopwatch HP seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari kegiatan kita hari ini ya harapan Bapak nanti kalian diingatkan kembali harapan Bapak kalian bisa memanfaatkannya atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengisinya silakan di sana kan ada 4 gambar emoji ya. 4 gambar emoji. Nah, dari 4 gambar emoji itu silakan kalian di sana apakah nanti di saat proses pembelajaran tadi apakah kalian itu sangat sedih, misalnya sedih kami nengok bapak nilai gitu nah. Apakah sedih, terus apakah biasa saja atau sangat senang. Nah, itu dan silakan kalian contek sesuai dengan perasaan kalian ya. Perasaan kalian tidak boleh mencontek perasaan temannya. Kan ini juga nanti LKPD-nya tetap dikumpul tapi nanti setelah kita tutup pembelajaran nanti baru LKPD-nya dikumpulkan ya. Jadi itu ini udah semua ya untuk lomba refleksinya atau lomba surveinya udah semua. Teman minggu depan itu akan ada materi lanjutan itu angka penting sebagai penilaian untuk Bapak melihat hasil ya. Hasil kalian hari ini intinya ya. Jadi ini ada kuis seperti itu, kuis di akhir pembelajaran. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baik mungkin. Kira-kira 10 menit waktunya. Enggak usah. Ayo silakan dikumpul. Sudah semua ya? Nah, ya kalau sudah terima kasih untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya Bapak ingatkan kembali ya. Kita masuk ke materi yang penting. Kalau seandainya ada yang kurang berkesan tadi ya selama proses pembelajaran kita, Bapak minta maaf kepada kalian semua. Ya kepada Allah ya Bapak mohon ampun. Ya itu berarti datanya dari Bapak. Ya kalau ada kesalahan dari kalian ya insya Allah sudah Bapak maafkan. Ya untuk pembelajaran